Hai guys, perkenalkan kita dari kelompok 4. Pertama-tama nama saya Revan Jaimanang dan tahu kita hari ini. Baik guys. Jadi gimana harinya Pak? Hari saya baik-baik saja Pak Raven, dan saya hari ini bersyukur untuk dengar saya bisa dalam podcast hari ini. Nah, hari ini guys kita melakukan suatu podcast yang tentang sesuatu penyakit yang bisa dikenal oleh remaja. Nah, kalian pernah berkan semua di sini? Pernah penting bang? Apakah kalian pernah mencoba merokok? Tidak pernah. Bagus. Merokok itu berbahaya bang. Tapi kenapa Bang? Kenapa itu merokok itu berbahaya? Nah, merokok itu berbahaya karena membawa berbagai bahaya ke kesehatan kita. Tentunya ke semua umur. Jadi nggak hanya remaja. Jadi walaupun orang tua mungkin secara hukum legal untuk merokok, tapi sangat tidak disarankan bagi kesehatannya. Berarti anak-anak juga bisa dong merokok? Sebenarnya anak-anak mereka itu kalau misalnya mereka bisa merokok itu sangat berbahaya, tapi ada juga yang namanya perokok pasif, yaitu menghirup asap rokoknya. Jadi misalnya mereka itu memiliki kerabat atau mereka sering ke tempat-tempat di mana orang merokok dan mereka menghirup asap rokoknya, itu bisa disebut dengan perokok pasif. Gitu. Saya pernah itu rasain. Saya pernah. Lanjut. Tapi saya sekarang kembali ke pertanyaan sebelumnya. Apakah semua umur itu bisa sampai kayak orang remaja dan pada orang tua? Apakah mereka bisa merokok? Remaja boleh kah? Sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya untuk segala umur tidak disarankan untuk merokok karena kita harus selalu mementingkan kesehatan kita tentunya. Tapi boleh. Tapi secara hukum kalau misalnya sudah cukup umur boleh, tapi Tidak disarankan. jangan lah ya, jangan. Ya, namun umurnya untuk merokok itu berapa sih? Satu lebih. Ya. Satu lebih. Jadi apa dampaknya untuk merokok ke tubuh kita? Nah, saat kita merokok itu, asap rokok yang masuk ke paru-paru kita mengandung zat kimia yang sangat berbahaya, sehingga paru-paru kita akan rusak dan bisa memicu juga yang mungkin namanya seperti kita tahu adalah namanya kanker paru-paru. Lalu hari ini kita akan bahas tentang apa Pak Jason? Jadi dari semua yang saya sudah jelaskan, kita hari ini akan belajar tentang hal unik guys. Kita akan belajar tentang COPD. Apa itu COPD Pak Jason? Aku nggak pernah dengar. Nah, orang ini juga nggak tahu sebenarnya, jadi saya bacain jelasin ya. Iya, siap. Nah, jadi COPD atau dalam bahasa kerennya, saya juga lupa, tapi chronic obstructive pulmonary disease. Itu ada penyakit di mana kantong udara di dalam paru-paru atau alveolus rusak. Jadi dia itu tidak bisa melakukan pertukaran udara. Tentu kalian nggak bisa bernafas. Makanya ini sangat berbahaya. Soalnya jika kantung udara kita di paru-paru itu rusak, maka kapasitas udara di paru-paru kita itu menurun, yang memaksa jantung kita itu bekerja lebih keras. Nah gitu. Tapi ini jarang terjadi kan? Bukan, sering, tidak jarang. Tapi Pak Radit, memang apakah semua orang perlu tahu tentang COPD ini? Perlulah. Coba. Jadi kalau misalnya kita cuma menghirup asap rokoknya aja, kita tidak merokok, tetap bisa kena COPD. Masih. Gitu. Jadi justru lebih berbahaya kamu yang menghirup asapnya daripada kamu yang merokok sendiri, lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau kamu yang merokok sendiri itu belum tentu kamu itu ngisap itu hasil pembakaran dari itu ya. Palingan kamu cuma ngisap asap, bau atau bau aromatiknya itu. Tapi bau pembakarannya belum tentu kamu hirup. Nah, tapi bagi orang yang di sebelah perokok atau yang disebut seperti Jason sebut itu second hand smokers, itu menghirup asap pembakaran berbahaya. Jadi walaupun
mungkin menghirup asap rokok itu lebih berbahaya, tapi tetap kita nggak boleh merokok ya, karena Iya. itu adalah salah satu zat adiktif kan. Ya, sangat adiktif dari 1 batang, 2 batang, 5 batang, 1 Iya. pak, 5 pak. Yang Nah, mungkin terus bisa juga kan. Bisa. bisa banget itu. Banyak, Jadi, Kak. walaupun misalnya kalau kita merokok sedikit dengan mencium asap rokok sedikit itu lebih berbahaya mencium asap rokok sedikit, tapi kalau misalnya kita sampai merokok akan membuat kita jadinya berkali-kali lipat lebih banyak dosisnya. Tapi saya pernah nanya gini, kenapa kalau orang sudah tahu, banyak orang sudah mengetahui kalau misalkan rokok ini tidak baik, kenapa mereka masih lakukan merokok? Kamu dah kan depresi pasti. Pasti depresi. Banyak remaja itu kan yang kayak seperti kita mungkin melalui PAT sekarang ini kan, Ya. tugas. Stres. Mereka stres, tidak bisa menghandle situasinya dengan benar ya kan, daripada mereka tidur makan ya kan, mereka malah merokok gitu. Sebenarnya untuk ya selain depresi juga mau lihat cool, Nah, luarnya cool, lebih parah dalamnya lagi. enggak. Ya, parah banget. Gimana? Lalu juga tentunya mereka saat mau terlihat cool, mereka mencoba-coba zat tersebut sehingga jadi addicted kan. Ya, Jadi ya. dipakai terus. Gitu. Ya. Pasti untuk bagi mereka rasanya enak, tapi Tapi sebenarnya sebenarnya tidak boleh. Iya. Masa enaknya dari mana tapinya? Nah, itu dari bahan-bahan yang ada dalam rokok. Yaitu ada satu zat namanya nikotin. Nah, nikotin iya. itu Oh. zat adiktif yang itu bisa membuat kamu kecanduan dalam minimal 20 detik. Sangat cepat. Cepat sekali. Iya. Jadi kamu hirup 1 batang, hirup 2 batang, 10 batang, 10 Sampai kecanduan batang. banget. Iya. Dan sampai setiap hari ya. Bisa setiap hari. Jadi COPD itu ada obatnya kah? Bisa sembuhin. Nah, Ya. kalau COPD itu cara penyembuhannya itu lebih ke kita terapi. Jadi sampai saat ini kita belum ada obat. Seperti misalnya waktu kita batuk, kita diberi obat batuk supaya ya bisa healing, ya. Tapi Jadi nggak bisa langsung sembuh ya? Nggak bisa langsung sembuh. nggak bisa COPD. karena COPD ini kita butuh untuk mengubah pola hidupnya terlebih dahulu supaya ya kayak terapi lah, supaya jantung paru-parunya bisa kembali normal. Kemungkinan berapa lama? Biasanya lama banget sih terapi itu. Biasanya kalau dari orang smoker to non smoker ya kan, dari perokok jadi tidak perokok itu bisa lihat efek itu. Kalau mau lihat efek immediate efek atau efek langsung itu bisa butuh 1-2 hari. Tapi kalau mau kamu dapat full treatmentnya itu bisa sampai 1-2 10 tahun. Wow, sangat lama itu. Lama banget. Kenapa lama? Karena tubuh kalian itu proses proses healingnya itu memang lama. Kalian dapat luka di tangan misalnya luka gores kan, itu mungkin palingan menurut kalian itu 3-4 hari sudah itu full heal ya kan. Nah, sebenarnya enggak. Kita bisa biasanya minimal butuh 1-2 tahun buat itu sama sekali penuh healing gitu. Nah, jadi waktu kemarin itu saya lihat itu dibilangnya penyakit COPD itu bisa nular. Itu benar atau salah? Nah, itu miskonsepsi yang sangat banyak, tapi tenang, COPD itu bukan penyakit yang menular. COPD itu adalah penyakit di mana paru-parumu itu kandung udara atau alveolusnya itu rusak. Dan itu bukan disebabkan oleh patogen ya kan. Ya, Jadi kalau misalnya kita sharing minuman sama orang yang kena COPD itu nggak apa-apa, jadi kita nggak bakal kena. Ih, apa kamu? Orangnya macam mana itu? Mana ya, tapi kalau untuk pertanyaannya itu tentu tidak apa-apa, tapi mending kamu jaga higienis sama orang yang punya COPD. Soalnya bukan cuma paru-parunya doang yang kotor, mulutnya juga. Oh iya. Ya. Jadi Pak Radit, solusinya untuk COPD ini apa? Nah, untuk solusinya itu kita ya seperti yang saya tadi bilang itu, kalau itu tidak ada obatan untuk itu sendiri ya. Itu harus lebih ke lifestyle-nya remaja itu. Nah, jadi solusinya itu kalau ini misalnya belum kena tapi nggak mau kena. Ya. Nah, pertama jangan merokok. Ya itu aja. Ya, Jangan jelas, pernah jelas. mencoba rokok, bahkan sebatang pun jangan pernah. Kalau kalian punya teman
perokok, mending kalian jangan ikutin gaya hidupnya mereka. Nah itu juga karena remaja itu biasanya kan juga pergaulan bebas. Nah itu juga bisa mengefek itu kehidupan remaja itu. Jadi misalnya kalau dia itu temannya perokok, bisa aja dia itu terinfluence bisa merokok juga pada temannya, karena ya manusia ini seperti kita itu bisa istilah keren bahasa ini sekarang FOMO atau fear of missing out. Ya jadi kita itu takut untuk itu takut untuk ketinggalan. Jadi kita pasti mencoba hal yang baru supaya kita up to date. Ya gitu. Nah itu untuk kalau kita tidak mau terkena. Nah tapi kalau udah terkena gimana dong? Nah stop merokok. Kalau kalian masih merokok, stop merokok. Itu step pertama. Kalian mungkin bakal mengalami beberapa kondisi seperti ada namanya withdrawal, nikotin withdrawal, yaitu itu kayak efek samping kalau kecanduan berhenti pada suatu produk yang bikin candu kayak rokok. Nah, ya biasanya orangnya itu mentalnya sudah nggak terlalu stabil kalau dalam fase itu. Tapi jika kalian sudah berhenti merokok dan sudah itu kayak berapa 2-3 bulan, nanti bakal normal sendiri ke orangnya. Nah, setelah tidak merokok, ganti itu berubahlah itu lifestyle hidupmu. Nah, jadi gantilah itu yang mungkin kalian selain adiksi rokok ya, adiksi minuman keras misalnya kan, pasti saya tahu ada pasti di antara bukan kita sih tapi antara kalian ya. Mungkin ada, pasti ada. Nah, berhenti itu dan juga berhenti merokok. Jagalah tubuhmu. Dan kalau perlu kalian masuk psikiater ya, karena memang susah untuk itu memberhentikan dirimu dalam suatu adiksi, itu memang susah sekali. Kalian minta support sama teman sekitar yang baik, teman yang baik, atau orang tua kalian. Oke. Apa ini kata Pak Radit itu benar, karena di Alkitab di 1 Korintus 6 ayat 19-20 isinya, atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa tubuhmu adalah kepunyaannya. Karena itu hendaklah kamu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Nah, itu dari ayat Alkitab itu kita bisa ngerti bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dan kita harus menjaganya dengan baik. Nah, tentunya kalau misalnya kita sakit-sakitan gara-gara COPD tadi itu, kita nggak akan bisa menjadi teladan bagi teman-teman di sekeliling kita, bukan? Nah, makanya kita harus menghindari adiksi-adiksi yang seperti itu, seperti merokok dan juga bahkan ngegame juga bisa menjadi adiksi. Walaupun kalau ngegame itu justru boleh karena itu relief stres kan. Nah, jangan sampai stres. Tapi jangan sampai keterikatan pada hal itu. Nah, kita juga harus menjauhi pergaulan yang buruk yang mungkin aja bisa membuat kita jadi FOMO seperti yang tadi dikatakan. Karena juga tertulis di Alkitab bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik yang sudah kita mungkin bangun selama bertahun-tahun. Ingat itu membuat kebiasaan baik itu seperti Pak Jason katakan itu butuh bertahun-tahun ya, tidak bisa di skip prosesnya. Tapi untuk mengubah itu menjadi kebiasaan yang buruk itu hanya membutuhkan seberapa hari? Ya 1 hari 2 hari. Seperti seluncuran kamu seluncur di taman bermain. Ya ingat ya, kalian yang bagi kalian merokok tolong berhenti. Kalian itu masih bagi remaja ya, masih sekolah. Janganlah kalian mencoba merokok. Kalau sudah merokok, nilainya juga udah anjlok. Kecewain orang tua. Masih normal ya. Orang tua itu kecewa itu masih nggak ada apa-apa lah. Kalau Tuhan yang kecewa gimana coba? Dosanya sudah banyak gitu. Tidak hanya untuk remaja, tapi ini adalah pesan kita untuk para orang tua yang mungkin seperti yang tadi dikatakan sudah legal boleh merokok, tapi
itu sangatlah berbahaya dan mungkin akan membuat hidup kalian tidak enak nantinya. Kalau kalian sudah melakukan itu, tobatlah kepada Tuhan. Ya, tobat. Agar Tobat, ya kan guys, tobat ya. Tobat. tobat. Oke, dari tadi podcast yang sudah kita bahas, kata-kata hari ini adalah bahwa kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diurus akan menjadi kesalahan besar yang serius. Ya. Nah, Ternyata kata-kata tukang parkir ini bener ya, Hamsi. Apa itu? Apa? 2000. Oke. Jadi terima kasih sudah mendengar podcast hari ini. Nah, dan juga terima kasih dan juga. tamu spesial kita juga. Terima kasih. Itu dari kami dari Pemompat. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.